Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Luar biasa. Sebelum dimulai pelajarannya, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu biar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Saya mau minta ketua kelasnya, Zulfikar, untuk Baik, Bu. memimpin doanya. Baik, kawan-kawan semua, untuk keberkahan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zulfikar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, karena kita sudah belajar tentang interaksi desa dan kota. Nah, di situ ada potensi desa dan potensi kota. Nah, sekarang masih ingat potensi kota itu apa dan potensi desa itu apa di dalamnya? Potensi desa, Bu. Ya, apa? Potensi desa itu potensi fisik desa. Kalau potensi penduduk desa, Bu. Ya, pintar. Terus yang potensi kotanya? Boleh saya jawab lagi, Bu? Oh ya, boleh. Potensi kotanya, Bu, potensi ekonomi, potensi sosial, potensi budaya, potensi politik, Bu. Benar nggak, Bu? Ya, benar. 100 buat siapa? Sapri. Nah, itu untuk pelajaran minggu yang lalu. Nah, untuk yang sekarang, kemarin kan Ibu sudah membagikan materinya melalui WA kan, WhatsApp. Sudah dibaca apa belum? Sudah, Bu, dikit-dikit, Bu. Dikit-dikit. Berarti kalau sudah dikit-dikit berarti tahu ya isinya tentang apa itu? Pemerataan pembangunan, Bu. Oh ya, pemerataan pembangunan desa dan kota, Bu. kota. Tujuannya itu untuk apa sih? Untuk mengurangi kesenjangan di daerah, Bu. Jadi jangan kota saja yang dibangun, Bu. Masa kita di desa nggak ada pembangunan? Oh iya, untuk mengurangi kesenjangan di daerah ya. Ya, kita lanjut ya. Kemarin kan sudah baca. Nah, sekarang untuk menguatkan lagi, Ibu akan menampilkan sebuah gambar atau beberapa gambar. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Nah, di sini ada usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Di sini ada, udah kelihatan. Nah, di sini ada gambar. Coba, ini gambar apa? Itu gambar kota, Bu. Ada bangunan-bangunan, ada supermarket, itu kota. Gambar pabrik kota. itu, Bu. Gambar pabrik, Bu. Ada pabrik, ada Yang- mall, ada kota. Kota tuh beneran ada. Ih. Ya, ada pabrik, ada mall, ada di kota. Nah, terus yang gambar kedua, ini tentang apa ya? Jalan di desa, Bu. Desanya nih. Ini jalan di desa ya, yang mulai diperbaiki. Nah, sekarang ini gambar apa? Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Gambar pasar, Bu. Samping rumah, Bu. Pasar tradisional Pasar. dengan pasar Iya, pasar. modern. Ini pasar tradisional masih kumuh ya, kelihatan kumuh. Sedangkan yang ini sudah modern, sudah tersusun rapi. Kalau yang ini? Kebun teh itu, Bu. Kebun teh. Kebun teh, Bu. Kebun teh. Kebun teh, di sini ada apa ini? Pabrik. Ada pabriknya. Pabriknya. Kalau mungkin zaman dulu itu mengolah teh itu masih dengan cara tradisional. Kalau yang sekarang sudah melalui proses yang modern. Nah, di sini enak ya. Ini Ya, Bu. Itu bikin gula. tebu sama Pabrik. Pabrik ya, gula. untuk dibikin gula. Di sini sudah ada perkembangannya, sudah ada pabriknya. Pabrik gula. Terus yang ini, nah ini. Ya, Bu. Dan di sini pada zaman dulu ya, sebelum ada pemerataan pembangunan, di sini masih menggunakan ada apa ini namanya? Papan tulisnya masih hitam menggunakan kapur. Nah, sebelah sini sudah apa ini?
Udah canggih, Bu. pendidikannya. Dengan Teknologi. teknologi, Sudah Bu. canggih. Sudah mengenal teknologi, Komputer. gadget, komputer, sudah ada internet. Nah, dari gambar-gambar ini adalah gambar tentang pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Sekarang Ibu akan menampilkan lagi gambar satu lagi. Nggak terlihat ya? Sudah, Bu. Di sini ada dua gambar. Udah, Bu. Coba. Yang pertama ini yang sebelah kiri, gambar apa ini? Jalan rusak, Bu. Jalan rusak di desa, Bu. Jalan rusak. Yang sebelah kanan, yang sebelah kanan Jalan jalan yang bagus. Iya, Jalan Bu. bagus di daerah jalan kota, yang Bu. bagus. Oke, dari gambar dua ini, ya, ini cobalah kalian identifikasi masalah apa yang terdapat dalam usaha pemerataan pembangunan di desa atau di Indonesia. Melalui dua gambar ini. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi tiga kelompok, maksudnya tiga kelompok. Satu kelompok itu berisikan 2 anggota. Kelompok pertama itu Sapri sama Elise. Siap, Bu. Ada kan? Tapi Bu, Kelompok kedua Zulfikar sama Hana. Dan kelompok ketiga Niga sama Takeshi dalam usaha pemerataan pembangunan. Nah, kalian kembali ke kelompoknya, bergabung dengan kelompoknya itu kalian berdiskusi melalui WA saja ya, melalui WA. Nah, di sini Ibu beri waktu 5 menit lah. Cukup ya 5 menit ya? ya, Bu. Ya, sini usaha pemerataannya seperti apa, solusinya juga seperti apa. Silakan kalian bergabung di grupnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, kalian sudah mengetahui kan permasalahan apa? Iya, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu akan membagikan lagi LKPD. Nanti Ibu share linknya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di situ ada, nah ini lembar kerja peserta didik. Nah, di situ sama ya, gambarnya seperti tadi. Nah, dari foto ini kalian mengidentifikasi permasalahannya apa, yang melalui apa? Pemerataan pembangunan, usaha pemerintah apa untuk pemerataan pembangunan di desa serta hambatan atau permasalahan apa dalam pemerintah pembangunan di desa. Nah, di sini ada beberapa kelompok. Yang kelompok pertama itu tadi siapa? Sapri sama Elise. Nah, di sini menuliskan permasalahan usaha-usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan di Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, sedangkan yang kelompok kedua itu dalam bidang kesehatan, yang kelompok ketiga dalam bidang, dan yang kelompok tiga dalam bidang ketenaga kerjaan. Nah, di sini ada permasalahannya seperti apa, nah terus solusinya juga seperti apa. Nah, silahkan kembali lagi ke grupnya. Di sini salah satu saja yang menulis siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak. Kelompok 2. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah semua Sudah, ya? Bu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah. 3? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah,
Dari perwakilan kelompok saja, coba membacakan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1, anggota Sapri dengan Elise. Permasalahan yang sudah kami diskusikan di bidang pendidikan, yang pertama, angka buta huruf masih tinggi. Penyelesaiannya adanya wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, angka putus sekolah tinggi karena tidak punya biaya, Bu. Ya. Solusinya adanya bantuan dari pemerintah, Bu, untuk anak-anak atau keluarga yang tidak mampu beasiswa. Itu saja, Bu. Oh ya, ini dari kelompok 1. Nah, untuk yang kelompok 2, siapa yang mau membacakan? Zulfikar atau Hana? Hana aja, Bu. Yo, Hana, yuk. Dari kami Bu, di bidang kesehatan permasalahannya banyaknya jumlah kematian ibu dan anak. Solusinya tenaga kesehatan diperbanyak di daerah terpencil. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, kelompok 3. Di sini nih data Kesi, siapa yang mau memprestasikannya? Bu, untuk permasalahan kelompok 3 di bidang ketenaga kerjaan, permasalahannya banyak pengangguran. Solusinya dengan membuka kesempatan kerja. Banyaknya pengangguran, jadi solusinya membuka kesempatan kerja. Apa ada penambahan lagi? Kelompok 1, kelompok 2, siapa tahu ada yang mau menambahkan kembali? Ada, Bu. Ada, ya, Elise. Pelatihan, Bu. Apa? Ada pelatihan. Jadi kalau kita tamat sekolah bisa ini, Bu, bisa punya keahlian, Bu. Oh ya, ada pelatihan. Jadi kalau sudah lulus sekolah ada keahlian. Iya, Bu. Izin Bu, boleh saya Bu menyimpulkannya Bu? Iya. Jadi untuk bidang urusan pendidikan itu tadi permasalahannya jumlah keterangan angka buta huruf masih tinggi Bu. Itu ditambah dengan wajib belajar. Terus biaya banyak ini warga yang tidak mampu itu ditambah dengan beasiswa Bu, PKH. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Nanti kalian isi atau kalian jawab. Nanti Ibu bagikan linknya. Nah, sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Nah, sudah. Silakan kalian isi di situ. Pilihlah jawaban yang benar. Sudah Bu, saya sudah selesai Bu. Ya, sudah. Yang Ya, lainnya Bu. belum. Dapat nilai 40 Bu. Aduh, 40. Iya Bu, karena ngantuk Bu, kebanyakan main game. Main game terus ini. Iya Bu. Lupa sama belajar. Iya Bu, maaf Bu. Saya 80, Bu. Wih, 80 pinter. Sudah semua ya evaluasinya tadi. Nanti Bu masukkan ke nilainya untuk penambahan nilai kamu nanti. Nah, sekarang dari ini tadi, dari pembelajaran kita, dari materi upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota, apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Harus rata pemerataan pembangunan Bu, harus rata Bu. Tidak boleh berpusat pada kota aja Bu pembangunannya Bu. Iya, pembangunan di kota itu harus merata ya, tidak hanya di pusat kota ya. Oke, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Nah, sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita berdoa. Ibu mau minta tadi yang dapat 80 siapa tadi ya? Elis apa ya? Iya, Bu. Elis Bu, Elis. Elis, coba Elis untuk pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Oke, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Belajar lagi di rumah. Ya, Bu. Selamat pagi, Ya, selamat Bu. siang ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat Siang, siang. Bu.